Yang terhormat, Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Yang terhormat, para panitia yang baik dan ramah. Dan tak lupa peserta dai yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan kepada puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Walau banyak umatnya yang kufur, gigi gugur, mata kabur, urat kendur, jalan mundur-mundur, lambat laur masuk kubur. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi kita yang tidak pernah berbicara kotor, yang tidak pernah naik motor, yang tidak pernah bercita-cita menjadi koruptor. Beliau menjadi motivator bagi kita semua, termasuk santri gontor. Siapakah beliau kawan? Nah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk mengajarkan burung terbang, bukan untuk mengajarkan ikan berenang, melainkan ingin menyampaikan sepatah-patah kata yang berjudul menghadapi tantangan hidup dengan membangun kepribadian produktif berdasarkan ajaran Al-Quran. Hadirin wal hadirat, hari ini kita berkumpul bukan hanya sekelompok individu, melainkan kita berkumpul sebagai sekelompok komunitas yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita hidup dalam zaman yang penuh tekanan dan tantangan, dan sayangnya banyak di antara kita yang mungkin merasa terjebak dalam kegelapan yang sulit diungkapkan. Sebelum kita memulai pidato hari ini, marilah kita merenung sejenak untuk memahami bahwa kita mungkin tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hati seorang individu, bahwa mungkin kita tidak pernah menyadari, mungkin di antara kita ada yang merasa terisolasi, terjebak dalam perangkap pikiran yang sulit mereka atasi sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah tidak menjanjikan kepada kita bahwa hidup ini akan mudah, tapi Allah menjanjikan kepada kita bahwa setiap ujian dan cobaan pasti memiliki hikmah serta pelajaran di baliknya. Tantangan hidup bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti ujian keuangan, kesehatan, hubungan, serta kehilangan yang mendalam. Namun, bagaimanapun beratnya ujian tersebut, kita harus ingat bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Tantangan hidup seringkali menjadi sarana membentuk karakter kita, mengasah kekuatan batin, serta menguatkan iman kita. Jika kita melihat sejarah para rasul dan nabi terdahulu, mereka menghadapi ujian yang luar biasa. Namun, dengan ketakwaan serta kesabaran kepada Allah, mereka mampu melewati setiap rintangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh kesengsaraan, malapetaka, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan.
sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Oleh karena itu, teman-temanku, marilah kita perkuat diri kita dengan bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kita juga perlu saling mendukung satu sama yang lain dalam menghadapi ujian hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Padahal dalam keduanya terdapat kebaikan. Hendaklah engkau mencari kebaikan dan bersemangatlah melibatkan diri dalam apa yang bermanfaat bagimu. Bertawakallah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap tantangan hidup pasti memiliki akhir. Di tengah tantangan hidup, mari kita pertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Semoga kita semua diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada sayang, mohon diungkapkan. Undur makola, wala tandur mankola, wala tansai mankola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.